juga S1-nya itu dia di kedokteran, lalu dia menempuh studi pendidikan dokter, lalu sekarang menjadi dosen di UII. Nah, teman-teman nanti buat apa ya, puisi-puisi terindahnya untuk menyambut moderator kita. Oke. Oke, waktu dan tempat saya persilakan kepada Dok Yudo. Oh, oke. Ada kendala sedikit ya, teman-teman, tunggu dulu. Ini dari PA-nya, dari Kepaneon, ada Kalasan ini ya. Teman-teman diajakin lagi. Tambah-tambah lagi. Biar nanti siapa tahu mau nyari jodoh gitu kan, lewat keibnuan. Oh, maaf ya, tapi ini ya, standarnya Ibnu provinsi ya. Kecamatan. PW. Atau ini ya, atau namanya Syuriah. Standarnya Syuriah apa namanya, kepala? Oh ya. Gila, komen. Cek. Assalamualaikum, Mas Septian. Ya. Ada backgroundnya nggak, Mas? Oh, itu saya pakai background poster, Mas. Ini aku background, cari background coba. Tak share ya. Ini pakai ini. Soalnya aku di puskesmas ini. Wah, mantap. Puskesmasnya kayaknya sama, Mas, kita. Tak downloadnya ya. Sebentar. Oke. Di sini ada siapa aja nih? Faza Muzaki. Dari mana ini Faza Muzaki? Oh, sepertinya baru sholat asar ya, Mas Septian. Oke. Ya, nggak apa-apa. Apa ya? Waalaikumsalam. Dari PAC Depok. Mbak semua nggih masih remaja nggih, atau sudah ada yang kuliah atau sudah ada yang kerja? Kuliah dan kerja. Oh, kuliah dan kerja. Ada yang kuliah, Mas Septian, ada yang sudah kerja, ada yang sudah menikah. Ada belum ya? Oh, ada pembicaranya tentunya yang sudah menikah. Nah, ini pasti pembicaranya ini sudah berpengalaman sehingga wah tidak salah kita memilih pembicara yang memang sudah ahlinya. Amin. Oke. Amin. Kayaknya kita mulai aja 4:50 ya, Mas. Ini sinyalnya saya jelas nggak, Mas? Sinyal jelas. Jelas ya. Aku coba tak ganti WiFi, Mas, coba. Nanti tetap jelas nggak? Mbak, ini soalnya kadang nggak kan.
Nah, ini kayaknya lebih enak nih kayaknya. Lebih jelas. Biar lebih enak, saya pakai headset. Nah, lebih jelas ya. Muhammad berapa? Saya nanti share ini ya, Mas, share PPT ya. Alhamdulillah, akhirnya sudah lengkap, kita semua terpenuhi separuh jiwanya. Oke. Ada pembicara, ada moderator, ada MC-nya. Selanjutnya tadi sudah dimulai dengan doa, namun biar lebih lengkap kita mulai lagi karena ada pembicara utama kita telah hadir lagi. Oke, kita mulai dengan doa dulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Sudah cukup bagi saya. Enggak usah, Mas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator kita, yaitu Dr. Yudo, yang akan memimpin diskusi kita pada sore hari ini. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum. Terdengar ya, jelas ya suara saya ya. Oke. Jelas. Oke, yang di offline silahkan bisa menempatkan posisinya dengan baik ya, karena di sini kita sudah sudah ada pembicara yang handal, yaitu kita kenalkan terlebih dahulu. Namanya adalah Mas Septian. Ini biasa dipanggil Gus Septian. Gus Septian Adi Prakoso, MC. Bacanya bukan MC tapi MC psikolog. Jadi udah master ya, sudah gelarnya master. Rumahnya disewa, silahkan yang mampir monggo, ajeng nyuwun nggih monggo. Tapi aja nyuwun duit. Oke, yang selanjutnya adalah beliau sudah memiliki pengalaman kerja di bidang psikolog klinis atau yang sudah sering sekali membidangi kejiwaan siapapun itu, yaitu di Puskesmas Kota Gede 2 dan sampai saat ini di Puskesmas Moyudan sebagai PNS di situ tahun 2021 hingga saat ini. Oke, pendidikannya adalah S1 psikolog di UMS, terus S2 di Mapro Klinis Universitas Mercubuana pada tahun 2014 sampai 2018. Hingga saat ini beliau sudah menjalani dan sudah sah sebagai psikolog di himpunannya atau di istilahnya di perhimpunan organisasi profesinya. Hobinya yaitu membaca, olahraga, dan hidup itu sekali. Maka hiduplah yang berarti. Oke, tanpa basa-basi kita sambut Mas Septian, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Yudo. Ini sebelumnya saya izin share screen dulu, nggih. Udah belum, Mas? Saya belum share screen ya. Belum ya. Nah, ini. Sudah terlihat, nggih? Siap, sambut. Oke. Baik, sebelumnya saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya berbagi cerita dan berbagi ilmu yang sedikit saya miliki terkait kesehatan mental.
Kemudian tidak lupa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore kali ini kita masih bisa belajar nggih. Kemudian bisa bertatap muka meskipun hanya online dan bisa mendapatkan teman baru nggih. Meskipun hanya berapa ini kurang lebih 13 sampai 15 orang, tapi sudah cukup alhamdulillah. Yang offline juga ada nggih, yang online 15-an orang, tapi yang offline mungkin nggak tahu nih Mas Yudon, mungkin ada yang banyak juga di situ. Ada 6 orang, Mas. Oh, ada 6 orang, berarti ada 20 orang nih. Berarti alhamdulillah acara yang teman-teman semua lakukan sudah apa ya istilahnya ya, mengurangi hal negatif seperti itu ya. Jadi selama nanti kita menjalani diskusi ini atau acara ini kan sudah menghilangkan aktivitas-aktivitas yang mungkin aktivitas negatif yang kita lakukan kan seperti itu. Artinya ini adalah sebuah aktivitas yang tentunya positif seperti itu. Kemudian selanjutnya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana nantinya akan kita nanti syafaat beliau di hari akhir seperti itu. Oke, sebelumnya nanti saya banyak cerita mungkin terkait apa yang saya alami seperti itu karena seperti yang Mas Mbak ketahui betul, saya adalah seorang psikolog klinis yang sekarang berpraktek atau bertugas di Puskesmas Moyudan. Nah, sebelumnya saya juga pernah di Puskesmas Kota Gede 2. Nah, untuk informasi saja untuk Mas Mbak semuanya, khususnya di wilayah Yogyakarta, jadi semua fasilitas kesehatan pertama atau puskesmas itu sudah ada psikolognya semua, khususnya di Puskesmas Kota Jogja, kemudian di Kabupaten Sleman, kemudian di Kabupaten Bantul. Itu sudah ada psikolognya semuanya seperti itu. Jadi masing-masing puskesmas sudah ada psikolognya. Jadi untuk teman-teman semuanya, Mas Mbak semuanya ketika ingin mengakses layanan kesehatan mental itu bisa nanti datang ke puskesmas yang terdekat dengan rumah jenengan seperti itu. Baik. Nanti saya akan berbicara tentang kesehatan mental khususnya remaja. Nah, karena yang di depan saya ini remaja semua, kecuali yang moderator ini ya mungkin sudah nggak remaja, udah masuk dewasa awal seperti itu. Jadi setiap fase-fase kehidupan manusia mulai dari mungkin kita dari alam kandungan, kemudian lahir bayi atau balita seperti itu ya, kemudian anak-anak, kemudian menginjak remaja, kemudian dewasa, kemudian lansia seperti itu masing-masing fase-fase kehidupan tersebut memang mempunyai tugas-tugasnya masing-masing seperti itu. Nah, karena di depan saya ini remaja-remaja, insya Allah remaja-remaja yang berprestasi lah seperti itu, yang haus akan ilmu dan yang pengen mengerti tentang kesehatan mental seperti itu. Soalnya seperti yang kita ketahui, mungkin Mas Mbak semua sering nggak akhir-akhir ini mendengar tentang kesehatan mental kayak gitu? Pernah nggak? Ada yang mau open mic nggak? Pernah nggak? Atau sering nggak mendengar istilah-istilah kesehatan mental atau mungkin seperti depresi atau mungkin cemas atau mungkin anxiety atau hal-hal yang lainnya seperti itu? Ada nggak? Atau mungkin hal yang lainnya yang terkait istilah-istilah kesehatan mental seperti itu? Ada yang mau open mic sebelum saya melanjutkan? Pernah. Stres gitu kalau mau ujian kayak gitu, kesehatan mentalnya turun drastis. Oh gitu. Jadi ketika mau ujian, kesehatan mentalnya turun drastis gitu ya? Iya benar. Itu caranya gimana ya biar kita lebih santai gitu? Baik. Oke, berarti
Ini ada nih Mbak siapa nih? Mbak siapa? Mbak MC ya. Oke. Ada Mbak MC ini bilang ketika mau ujian kesehatan mentalnya turun drastis. Nah, seperti itu. Oke, baik. Mungkin ini ya ada perasaan emosi-emosi apa cemas, takut atau khawatir gitu ya. Apakah bisa nantinya apa namanya mengerjakan ujian tersebut atau apapun itu gitu ya. Baik. Oke, ada lagi satu lagi. Saya persilahkan mungkin atau mungkin ada istilah baru yang ada di kalangan teman-teman semua atau Mas Mbak semua yang mendengar tentang kesehatan mental seperti itu. Toksik lah. Nah, itu banyak itu ya, toksik atau depresi atau banyak hal-hal yang seperti itu yang sekarang banyak remaja itu yang mengistilahkan. Nah, mengistilahkan tentang kesehatan mental seperti itu. Tidak ada ini? Halo? Mungkin kena mental, Pak. Gimana? Kena Mungkin. mental. Lagi kena mental. Kena mental. Oke. Itu biasanya ada ya. Kalau di apa namanya di Instagram itu wah kena mental. Nah, kena mental itu seperti apa sih sebenarnya kan seperti itu. Baik. Oke. Baik, kita dapat dua tadi ya. Ada istilah tadi yang sebelum ujian itu kesehatan mentalnya turun. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada kena mental tadi itu. Baik. Oke, baik. Sebelum saya menginjak ke kesehatan mental, saya mau bercerita dulu. Sebenarnya apa ya untuk akhir-akhir ini perhatian terhadap isu-isu kesehatan mental itu udah cukup dan sangat drastis ya menginjak apa namanya bukan menginjak ya, istilahnya itu apa ya udah ke arah yang lebih positif seperti itu. Jadi masyarakat umum baik itu dari kalangan bawah sampai menengah atau atas, kemudian mungkin dari bukan hanya umur yang dewasa, anak-anak remaja sampai dewasa atau lansia pun juga sudah aware atau sudah sadar dengan isu-isu kesehatan mental seperti itu. Nah, khususnya seperti ini, saya pernah ada pasien itu anak SMA itu cerita ke saya ada apa ya istilahnya ya dia mengalami depresi katanya seperti Pak saya itu mengalami depresi ya heran depresi itu yang seperti apa sih Mbak kayak gitu saya cerita ya dia hanya mengatakan saya hanya cemas aja cemas takut seperti itu oh jadi cemas takut itu menurut Mbaknya itu depresi. Iya, nah padahal sebenarnya depresi itu bukan seperti itu diagnosanya seperti itu ya ada simptom-simptom yang harus ditegakkan seperti itu ada diagnosis yang harus ditegakkan. Nah, oleh karena itu ini ada yang ini ya udah jelas ya. Oleh karena itu sebenarnya apa sih? Nah nanti saya terangkan nanti kesehatan mental itu sebenarnya apa sih khususnya nanti di remaja itu seperti jadi sudah pada aware kayak gitu. Apalagi sekarang dengan munculnya atau gawai gadget gitu ya gadget di depan Mas Mbak semua ada gadget wah udah sangat enak mau buka YouTube ada atau mau buka Instagram itu ada cari-cari mungkin quote-quotes yang ini atau mungkin ada psikolog-psikolog yang lain atau praktisi kesehatan mental di follow nah ini seperti ini oh kayak gini ya artinya kampanye-kampanye tentang kesehatan mental juga sudah banyak sebenarnya seperti itu. Jadi ada tren positif seperti itu. Sebagaimana yang kita ketahui kalau selain kesehatan mental kan ada kesehatan fisik gitu ya. Kalau kesehatan fisik mungkin Dr. Yudon yang lebih hafal seperti itu. Jadi contohnya gini, kalau kesehatan fisik saya ini apa namanya? Apa Mas Mbak? Ini apa saya? Apa? Pusing. Batuk ya. Saya batuk. Atau mungkin saya bersin. Gitu bersin. Nah, orang mungkin juga sangat tahu. Oh, itu tuh sakit batuk. Sakit pilek. Gitu. Tetapi kadang kalau memang kita nggak aware, kita nggak sensitif atau kita mengabaikan kesehatan mental itu, ketika ada orang yang cemas, duduk murung, gitu. Duduk murung, pandangannya kosong, kemudian
ada kecenderungan mungkin menarik diri dari lingkungannya, yang tadinya dia seneng atau happy bisa bersosialisasi dengan temannya, tapi kok beberapa hari terakhir dia murung kayak gitu. Mungkin kalau kita nggak aware sama kesehatan mental, mungkin kita mengabaikan atau malah istilahnya apa ya, mengejek dia. Alah, kamu tuh ngapa sih? Kayak ngono wae wedi seumpamane. Saya pakai bahasa Jawa ya. Kayak gitu aja takut. Apa dipikirin? Wes rasa dipikirin. Ayo jalan-jalan wae atau kemana? Namanya seperti itu. Padahal kondisinya temennya jenengan yang jenengan di depan mata jenengan itu mungkin lagi merasakan cemas, lagi merasakan takut seperti itu. Nah, itu loh. Apa namanya? Gambarannya seperti itu. Padahal sebenarnya ya kesehatan jiwa dan kesehatan mental sebenarnya itu saling berkaitan seperti itu. Nah, tapi mungkin jangan ya, mungkin di depan saya Mas Mbak semua nggak seperti itu ya. Jadi nggak mengabaikan kalau ada orang murung atau apa, wes tenang wae, rasa cemas, rasa khawatir, mana seperti itu. Wes ayo. Padahal ya tidak bisa. Dia merasa kondisinya lagi cemas, lagi takut, lagi khawatir, mengkhawatirkan suatu hal atau apapun itu. Nah, seperti itu. Yang makanya itu orang untuk saat ini masih aware dengan atau sadar dengan kesehatan jiwa yang kesehatan fisik yang mungkin jelas banget ya, karena dari kecil kita ditanamkan kalau ini ya batuk, kalau wasem itu ya apa namanya bersin, flu atau pilek kayak gitu ya. Tapi jarang mungkin kalau ada apa orang tua kita atau apa kita ketika kita murung, ketika kita apa itu tuh cemas, itu kita takut. Nah, tapi mungkin untuk generasi-generasi ini dan selanjutnya nanti ke depan mungkin sudah semakin aware tentang kesehatan mental itu. Itu ya. Baik, lanjut. Oke. Ini saya akan untuk yang pertama yaitu tentang kesehatan mental. Menurut ini hanya pengertian aja ya, Mas, Mbak, nggak usah ditulis atau nggak usah dihafalkan, hanya untuk pengetahuan saja. Gitu. Sebenarnya sudah diakui ya untuk dari WHO, World Health Organization, itu dari tahun 2004 telah mendefinisikan kesehatan mental. Kesehatan termasuk juga di dalamnya adalah kesehatan mental, yaitu kesehatan mencakup sehat fisik, betul. Kemudian sehat itu kesehatan mencakup sehat fisik, kemudian sehat mental dan sosial, gitu loh. Fisik, mental dan sosial itu kata kuncinya. Secara spesifik dijelaskan bahwa individu yang sehat dapat mengenali kemampuan, dapat menghadapi dan mengatasi stres sehari-hari, bekerja secara produktif dan menghasilkan, produktif ya menghasilkan ya, serta memberi kontribusi terhadap komunitas atau lingkungan, seperti itu. Jadi kata kuncinya adalah sehat fisik. Sehat itu fisik, mental dan sosial, seperti itu. Jadi enggak, kalau orang sehat itu sekarang enggak hanya dilihat dari segi fisik aja atau dilihat dari segi apa namanya mental saja, tidak, atau sosial saja tidak. Jadi semuanya itu berkaitan. Atau mungkin ada yang kalau anak muda tuh gini, apa namanya, jobone kuat jerone hancur, nah, kayak gitu tuh ada yang seperti itu ya. Jadi jobone kuat kayak gini tapi secara emosi atau secara mental tuh hancur, itu juga ya berarti nggak sehat seperti itu. Karena yang terkait yang namanya sehat itu adalah ya tadi itu mencakup sehat fisik, sehat mental dan sehat sosial. Oke, kalau menurut pendapat ahli ini dari Marie Jahuda tahun 58, ini orang psikolog, saya juga belum kenal ini sama Marie Jahuda ini siapa, tapi saya mengutip pernyataannya, yaitu dia mengenalkan konsep kesehatan mental positif, yaitu ciri-cirinya adalah realisasi diri, yaitu mampu menggunakan potensi yang dimiliki, kemudian penguasaan lingkungan, dalam artian dia bisa beradaptasi dengan dan menuntaskan tuntutan lingkungan. Jadi dia bisa beradaptasi dengan lingkungan tersebut, dan biasanya setiap lingkungan yang kita tempati itu mempunyai tuntutan-tuntutan. Contohnya nih, Mas Mbak semua, seumpamanya sekarang udah SMA. Nah, ketika masuk lingkungan SMA berarti ada tuntutan nih. Mungkin harus bangun pagi, betul enggak? Harus bangun pagi, berangkat ke sekolah, kemudian ketika di sekolah nanti ada PR, ada ini, ada itu. Nah, ketika dapat adaptasi, penguasaan lingkungan yang baik, itu juga jadi sehat mental, seperti itu.
Kemudian yang ketiga adalah kemandirian. Kemandirian artinya mampu menyelesaikan masalah sendiri dan mengambil keputusan sendiri. Artinya tidak tergantung kepada orang lain kayak gitu. Gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi ada 3. Gitu. Kemudian, nah, ketika kita mau lebih jauh lagi, Jahuda itu yang tadi ya, ahli itu menyebutkan 6 kriteria atau indikator orang yang memiliki kesehatan mental yang positif. Indikatornya adalah tadi ya, indikator dari 3 tadi itu dirigidkan lagi menjadi 6. Seperti itu. Yang pertama, memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri. Seperti itu. Maksudnya apa? Kita, diri kita sendiri itu memandang positif terhadap apa yang kita miliki. Seperti itu. Ya kan? Artinya, apapun yang kita miliki, given, atau apa yang diberikan oleh Allah, apa yang diberikan oleh Tuhan kita, itu ya benar-benar kita maknai dengan makna yang positif seperti itu. Gitu ya. Contohnya kayak gini. Mas Septian sama Mas Yudo, nyun sewu ya, ini pesek, nggak mancung. Saya mempersepsikan pesek itu negatif. Berarti saya, wah, kok pesek yang negatif ya? Padahal sebenarnya ya pesek tidak apa-apa, memang itu udah pemberian dari Tuhan seperti itu. Artinya meskipun saya pesek, saya tetap ganteng. Kayak gitu ya Mas Yudo ya. Atau saya tetap memandang positif terhadap diri saya sendiri seperti itu. Itu ya. Ya, karena apa? Karena kan ya itu bias juga ya, karena persepsinya orang banyak itu ketika orang ganteng itu harus mancung atau harus putih. Nah, seperti padahal itu kan enggak juga seperti itu. Baik, kemudian yang kedua, tumbuh dan berkembang serta dapat mengaktualisasikan diri. Nah, ini yang penting. Jadi, orang yang sehat mental itu bisa tumbuh dan berkembang. Jadi bisa tumbuh, kemudian berkembang dan dapat mengaktualisasikan diri. Artinya apa? Aktualisasi diri kan sebenarnya itu puncak dari need apa yang kita butuhkan ya. Jadi aktualisasi diri itu. Nah, kita temukan di mana tempat kita itu mengaktualisasikan diri kita. Kemampuan-kemampuan yang kita punya, kita dapat disalurkan dengan baik seperti itu. Nah, ketika apa yang kita punya tidak disalurkan dengan baik, itu bisa apa? Arahnya ke yang negatif tadi itu kan seperti itu. Tapi ketika kita tumbuh dan berkembang, kemudian ada tempatnya, nah kita bisa mengaktualisasikan diri kita, kemampuan kita dengan baik seperti itu. Contohnya, mana sekarang Mas Mbak ada yang suka sepak bola seumpamanya. Ada yang suka sepak bola, kemudian difasilitasi dengan baik, kemudian dia bercita-cita jadi pemain sepak bola, dia dapat mengaktualisasikan dirinya. Oh, saya itu jadi pemain bola semuanya. Jadi ada perasaan yang puas di situ kan seperti itu. Kita tumbuh kemudian berkembang seperti itu. Kemudian yang ketiga, integrasi. Artinya memiliki falsafah hidup yang menyatukan pikiran, emosi, perilaku dalam mencapai tujuan sehingga mampu mengatasi stres seperti itu. Nah, antara pikiran, perasaan atau emosi dan perilaku ketika memang mempunyai kesehatan mental yang positif atau yang baik, biasanya tiga-tiganya sinkron Mas Mbak semuanya. Contohnya gini. Ketika saya memikirkan apa ya? Mana gini? Saya memikirkan hal yang baik di depan. Mana saya ada peristiwa, saya mendapatkan ranking yang baik umpamanya. Saya ada peristiwa pembagian raport dalam SMA. Kemudian saya berpikir, oh ini saya kayaknya ranking 1 nih. Ternyata beneran nih. Ketika pikiran saya, bener lagi saya ranking 1 nih. Emosi yang saya alami apa? Saya senang. Saya gembira seperti itu. Kemudian perilaku saya apa? Perilaku saya itu berarti ya mungkin meluk orang tua, mengucapkan syukur,
atau meluk teman-teman atau mengucapkan terima kasih ke teman-teman karena sudah mendukung, mana seperti itu. Nah, itu sinkron gitu loh. Jadi antara pikiran, perasaan atau emosi dan perilaku itu sinkron. Bukan sebaliknya gitu loh. Ya, bukan sebaliknya seperti itu. Kadang kalau ada nggak sinkron itu mungkin ada kecenderungan itu mungkin punya gangguan seperti itu. Itu ya. Baik. Kemudian yang keempat adalah mandiri. Mandiri dapat mengambil keputusan terbaik untuk diri sendiri. Baik, jadi nggak independen. Maksudnya nggak independen, nggak dependen atau ada ketergantungan dengan orang lain seperti itu. Jadi apa-apa ketika mau makan aja atau mau jalan aja ke arah mana harus minta pendapat orang lain umpamanya atau mungkin mau beli baju atau apa itu minta pendapat orang lain. Jadi ada perasaan dependen di situ, harus membutuhkan bantuan orang lain ketika ada keputusan yang harus diambil seperti itu. Itu ya. Kemudian persepsi yang akurat terhadap kenyataan, tidak menyangkal gitu. Baik, jadi ya mempersepsikan yang akurat gitu terhadap kenyataan. Jadi ketika memang melihat sesuatu itu benar-benar benar, dia menilai benar terhadap sesuatu itu gitu loh. Bukan sampai mungkin dia halusinasi, melihat sesuatu hal yang tidak tampak atau mendengar bisikan-bisikan atau hal yang lainnya kan seperti itu. Itu sudah tidak mispersepsi. Kemudian yang terakhir adalah menguasai lingkungan dengan baik. Ya, tadi itu ya, mampu menjalankan peran sosial dan menjalin relasi. Betul. Jadi ketika tadi udah adaptasi dengan baik, pastinya karena kita itu makhluk sosial, kita pasti nanti bisa menjalankan peran di tempat kita nih, gitu. Kita bisa, peran kita sekarang ya jadi siswa atau ketika di sekolah atau mungkin ketika di rumah kita jadi pengurus tadi ini ya IPPNU atau jadi pengurus Karang Taruna seperti itu. Jadi udah jadi punya peran sosial. Kemudian kita bisa menjalin relasi. Artinya kita relasi kita nggak hanya dengan keluarga inti kita, tapi kita juga bisa menjalin relasi dengan teman-teman atau lintas desa atau mungkin lintas organisasi atau mungkin lintas iman dan seterusnya. Ada relasi di situ seperti itu. Nah, artinya kriteria ini cenderung bertahan di segala situasi, tidak hanya di situasi tertentu saja. Meski begitu, tidak ada yang benar-benar mencapai titik optimum itu ya di setiap kriteria. Poin-poin di atas bukanlah standar absolut. Oleh karenanya diperlukan alat ukur yang jelas untuk setiap kriteria. Nah, tapi tidak absolut semua harus terpenuhi. Kayak perfect banget ya manusia seperti itu ya ketika terpenuhi 6 itu. Tapi biasanya ada orang yang memang lemah di ini kayak gitu atau kuat di situ dan sebagainya seperti itu. Adanya perlu alat ukur yang jelas seperti itu. Tapi kalau saya melihat di poin yang keempat, kalau untuk dikontekskan dengan kebudayaan Timur, biasanya orang-orang Timur itu ada kecenderungan ketika mengambil keputusan yang mungkin akan berdampak besar pada kehidupannya, biasanya itu minta wejangan atau minta saran seperti itu. Itu kalau untuk tradisi ketimuran. Tapi itu tidak artinya itu juga sebenarnya mandiri juga. Dia punya pikiran, tapi hanya saja mungkin ada sebuah keraguan yang memang membutuhkan dukungan dari orang lain. Tapi tidak sepenuhnya dia dependen atau tergantung dengan orang lain seperti itu. Itu nggih. Kemudian, sebentar, aku nggak mau jalan. Mas Septian, Ya, kayaknya udah ada yang mau bertanya nih. Nah, tadi baik. sempat ada yang bisik-bisik nih, Mas. Baik, ada yang bertanya ya. Ini kok nggak bisa ke bawah ya ini. Ya, ada yang oh ya, baik. Sebelumnya tadi sudah sampai sini ya, ada yang mau bertanya nggak? Ini sebelum masuk yang dari materi Mas, ada yang bertanya, Mas. Ada yang mana? Oke, terkait dengan tadi yang slide yang sebelumnya ini. Yang sesudahnya. Ini ya. Oke, emosi. Nah,
mereka itu belum bisa membedakan emosi sama marah itu apa sih Mas bedanya? Kan kita tahu tuh bahwasanya orang marah itu yo Emosi gitu ya. kakek emosi ya. Aku tuh baru emosi nih ya kayak gitu. Sebenarnya itu apa sih emosi itu? Nah, Baik, itu baik. Oke, jadi oke. Jadi itu yang apa? Karena ilmu psikologi, ilmu kesehatan mental itu banyak sekali istilah-istilah luar ya yang diadopsi oleh bahasa Indonesia seperti itu. Jadi kadang kita itu meletakkan kalimat tersebut itu kadang tidak tepat seperti itu. Nah, sebenarnya marah itu adalah apa ya istilahnya? Anaknya emosi gitu loh. Jadi emosi ini di atas gitu loh. Marah, kemudian takut, cemas, bahagia, khawatir, terus apa lagi? Emosi-emosi gelisah, nah itu loh. Itu bagian dari emosi seperti itu. Yang sebenarnya kurang tepat ketika ini anak orang emosian nih, kayak gitu loh. Padahal emosi itu sebenarnya perasaan atau emosi seperti itu. Marah itu kan dari bagian dari perasaan seperti itu. Senang itu bagian dari perasaan. Ada yang namanya dari emosi itu, maaf, tadi dibagi juga dari ada dua, ada emosi positif, ada emosi negatif. Emosi positif tadi itu bahagia, senang, gembira, dan teman-temannya. Emosi negatif itu tadi ada marah, takut, khawatir, cemas, gelisah, dan sebagainya seperti itu. Jadi jangan salah lagi ya, jangan salah bilang ini teman saya emosian kayak gitu. Jadi seakan-akan ketika bilang emosi itu marah, padahal sebetulnya tidak kayak gitu. Nah itu yang perlu diluruskan karena ya tadi seperti itu. Jadi kadang memang karena ilmu kesehatan jiwa ini memang belum populer, jadi terkadang kita salah menempatkan padanan kata kayak gitu loh. Tapi itu tidak apa-apa. Nanti semakin berjalan nanti juga akan tahu seperti itu ya dengan edukasi seperti itu. Ya, gitu Mas Yudo. Oke. Berarti dapat paham ya teman-teman yang di sini ya terkait dengan emosi itu sebenarnya itu induknya Nah, induknya. Betul induknya. Jadi kalau kita mengekspresikan sesuatu atau kita sedang cemas atau kita sedang senang, kita pun bahagia itu juga suatu tanda kita tuh baru emosi ya, gitu ya Mas ya. Emosi, betul. Iya, itu bahagia itu emosi. Gitu. Bahagia pun emosi. Jadi bagaimana kita itu bisa mengelola emosi kita ya biar jadi positif ya. Betul. Oke, gitu ya teman-teman semuanya yang di offline, monggo buat dilanjutkan lagi Mas Septian nanti mungkin ada pertanyaan di tengah-tengah ya. Baik, nanti kalau ada pertanyaan bisa nanti langsung open mic, nggak apa-apa. Tapi jangan stand up ya kalau open mic ya. Nanti malah stand up ya. Baik, oke. Baik. Setelah tadi kita tahu kesehatan mental itu apa, kemudian kita masuk ke remaja nih. Sebenarnya remaja itu apa sih? Kayak gitu. Apa ya? Saya mau tanya dulu sebenarnya sih Mas Yudo. Ini ada nggak sih cerita yang tahu remaja itu apa sebenarnya? Tanpa melihat ini tadi. Apa sih definisi atau pemahaman Mas Mbak tentang remaja itu? Ada nggak yang mau tunjuk jari? Ini saya simpan dulu. Enggak, silahkan. Dari remaja itu PAC apa sih? Kalasan mungkin. Remaja itu apa sih sebenarnya? Gitu. Ada enggak? Ayo, nggak apa-apa. Ini saling sharing aja atau saling ngobrol aja, enggak apa-apa. Nggak ada yang salah kayak gitu terkait nanti berpendapat apa ya, karena yang jenengan ketahui itu seperti itu. Apa sih remaja itu kayak gitu? Ada enggak Mas Yudo? Oke, remaja itu sebelum dewasa. Tadi ada yang sempat menjawab gitu Mas. Sebelum dewasa. Ya betul. Sebelum dewasa. Betul, itu betul. Jadi fase sebelum dewasa gitu ya remaja ya. Oke. Ada lagi enggak? Apa? Monggo teman-teman, monggo. Ada lagi? Izin menjawab. Ya silahkan. Nah, remaja itu menurut saya peralihan manusia. Nah, itu dari anak-anak menuju masa pendewasaan, menuju ke dewasa.
seperti itu. Oh gitu. Jadi masa peralihan betul antara anak-anak menuju dewasa. Jadi di tengah-tengah gitu ya Mas Mbak ya. Mbak ya. Iya, benar. Oh, betul. Jadi di tengah-tengah antara apa namanya? Kanak-kanak dan dewasa, tengah-tengahnya ada remaja. Iya, itu betul juga. Baik. Satu pendapat lagi sebelum saya melanjutkan. Ada lagi enggak? Monggo yang paling Monggo. jauh nih dari Kalasan mungkin. Oh, dari Kalasan ada nih. Ya, Nitas. minum dulu. Mungkin. Monggo. Pak siapa? Monggo. Ada lagi? Biasanya tanya nih masa remaja, masa yang berapi-api. Itu kalau Roma Irama ya. Masa muda ya, masa remaja, masa yang berapi-api atau semangat-semangatnya atau apapun itu seperti itu ya biasanya kalau di film atau di medsos atau di TV seperti itu. Ya, ada lagi? Cukup? Ada yang bilang Mas, remaja tuh masa paling labil. Ya, masa yang paling labil gitu ya. Oke, baik. Itu juga betul seperti itu. Baik. Oke, betul semuanya. Semuanya betul, tidak ada yang salah seperti itu. Nah, makanya banyak apa ya istilahnya banyak ahli atau banyak praktisi atau banyak ilmuwan atau banyak hal yang apa namanya profesi-profesi lain itu yang memang concern dengan setiap fase kehidupan manusia seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini ya tadi itu ya remaja ya. Memang ya sangat unik ketika kita berbicara remaja seperti itu. Karena hampir semua orang dewasa itu pasti mengalami fase remaja seperti itu. Tidak mungkin ujuk-ujuk dari apa namanya dari rahim langsung dewasa, tidak, pasti melewati fase itu, fase anak-anak, kemudian fase remaja seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih remaja itu? Nah, sebenarnya kalau menurut teori ini sama nih, nggak usah ditulis atau nggak usah dihafal seperti itu ya. Adolescence atau kata bendanya adalah adolescenta, itu berarti remaja. Jadi adolescent biasanya kalau di pelajaran itu disebutkan atau di buku-buku apa diktat itu biasanya adolescent atau remaja kayak gitu ya. Berarti remaja yang berarti tumbuh menjadi dewasa. Adolescent artinya berangsur-angsur menuju kematangan. Itu ya, kematangan secara fisik, kemudian akal, kemudian secara kejiwaan dan sosial serta emosional. Itu sama sebenarnya tadi ya. Periode pertumbuhan antara masa kanak-kanak dan dewasa seperti itu. Kemudian kalau untuk menurut WHO itu batasannya remaja itu adalah ada secara biologis, yaitu ada tanda-tanda seksual sekunder sampai saat mencapai kematangan seksual seperti itu. Kemudian secara psikologis dia lebih stabil, kemudian lebih bisa mengendalikan diri seperti itu. Kemudian dan secara sosial ekonomi, artinya lebih mandiri seperti itu. Nah, kalau di Indonesia ini ada batasan remaja nih di Indonesia berbeda dengan yang di WHO seperti itu. Kalau di Indonesia karena apa namanya ketimuran, biasanya ada ciri khususnya seperti itu. Kalau di remaja di Indonesia, menurut literatur yang saya dapatkan adalah batasan usia remaja adalah 11 sampai 24 tahun. Dan belum menikah dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Biasanya usia 11 tahun itu pada umumnya ada tanda-tanda sekunder mulai nampak seperti itu ya. Tanda-tanda sekunder itu apa? Dr. Yudo. Yang Dr. Yudo? Ya. Tanda-tanda seksual sekunder itu apa? Dr. Yudo. Itu seperti apa Dr. Yudo? Mungkin bisa menerangkan. Tanda-tanda seksual sekunder itu tergantung ada laki-laki apa perempuan juga. Baik, ada laki-laki perempuan ya. Kalau laki-laki aja kalau yang laki-laki itu tumbuh jakun. Tumbuh jakun, berarti sini ya Mas ya. Ini tambah ya. Yang laki-laki bisa dicek ada jakunnya apa enggak. Kalau enggak ada jakunnya berarti belum
laki. bukan laki-laki. Ya, ada Ya, jakunnya. Baik, Iya. laki-laki. Baik. Yang kedua ada kumisnya. Ada kumisnya, meskipun Ada nggak tumbuh, kumisnya. meskipun nggak tumbuh ada apa? Ada sedikit-sedikit gitu ya, Mas ya. Ada sedikit-sedikit ya. Baik. Beda sama kucing ya. Kucing itu anak-anak pun udah ada kumisnya. Oke, bercanda ya. Ya. Terus yang selanjutnya suaranya membesar baik laki-laki maupun perempuan. Kalau perempuan lebih halus. Baik, suaranya membesar. Makanya biasanya kalau ada yang umuran, kalau apa ya? Biasanya kalau tinggalnya jauh dengan simbahnya, mana simbahnya di Jakarta, cucunya di Jogja, ada 2 tahun nggak ketemu, terus ketemu di Jakarta, tiba-tiba udah suaranya besar, simbahnya kaget, udah besar ya suaranya ya, kayak gitu. Betul, itu ciri-ciri remaja gitu ya. Nah, saking lama nggak ketemu. Baik. Terus apa lagi, Mas? Kalau perempuan ya itu apa sudah ada tanda menstruasi. Ada tanda menstruasi gitu ya. Yang menandai ya, pematangan dari alat kelamin perempuan. Jadi ada menstruasi. Kematangan gitu, ada menstruasi. Tapi sekarang remaja sih, orang menstruasi sudah di bawah 11 tahun juga ada. Sudah ada di 11 tahun ada, ya. Ada yang mungkin sekarang mungkin 9 atau 10 tahun seperti itu ya. Kadang itu ada yang sampai curhat juga. Jadi takut gitu loh. Usia masih kelas 4 SD kok menstruasi, jadi dia nangis sendiri. Terus gitu. Ekspresikan emosinya seperti itu ada sih, Mas. Ada yang seperti itu juga ya. Jadi mungkin ini diambil rata-rata aja ya. Jadi 11 tahun itu memang udah ada yang biasanya ada kecenderungan semuanya itu udah mengalami seperti itu ya. Terima kasih Dokter Yudo. Tadi tahu ya, jadi ada tanda-tanda seksual sekunder tadi memang ya itu adalah sebuah perubahan kan kayak gitu. Kalau nggak tahu ilmunya atau nggak tahu pengetahuannya ya nanti akan kaget seperti itu. Wah, kok suaranya gede ya? Wah, kok tumbuh jakun ini apa ya? Mungkin takut kayak gitu. Jangan-jangan ini ada tumor atau apa gitu ya. Atau wah tumbuh kumis nih kayak gitu. Dan yang lain-lainnya seperti itu, nggih. Baik. Kemudian ada juga kalau usia 11 tahun itu sudah dianggap akil balik. Seperti itu biasanya kayak gitu. Jadi kalau akil balik baik menurut adat maupun agama. Biasanya kalau di adat kita orang Indonesia atau mungkin banyaknya kita suku Jawa ya Nyun Sewunya, atau mungkin suku-suku yang lain, adat yang lain mungkin juga kurang lebih seperti itu. Apalagi mungkin kalau agama Islam ya, insya Allah juga ada yang namanya akil balik seperti itu, gitu ya. Jadi secara adat dan agama itu biasanya 11 tahun sudah akil balik kayak gitu. Baik. Kemudian tadi itu mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa ya, tentunya seperti itu. Jadi lebih nalar seperti itu ya daripada anak-anak seperti itu. Ada perkembangan secara kejiwaan atau secara mental atau secara emosi seperti itu. Kemudian biasanya batas usianya adalah 24 tahun. Nah, kemudian ketika Mas Mbak yang di depan saya ini itu remaja, kita juga harus memahami nih sebenarnya karakteristiknya remaja itu seperti apa sih? Nah, kayak gitu. Mungkin ada yang belum tahu seperti itu. Artinya perubahan yang ada di dalam dirinya itu tidak disadari atau mengabaikan atau diabaikan atau malah ya wis lah, remaja ya wis lah, kita lalui aja. Nah, kita tidak menyelami apa itu sebenarnya karakteristik apa sih, perkembangan apa sih yang saat remaja itu yang muncul, ini seperti itu. Nah, baik untuk remaja awal tadi itu ya seperti yang tadi saya bilang, jadi setiap fase itu biasanya ada terkait biologis, kemudian faktor biologis, kemudian yang kedua ada faktor psikologis, kemudian yang ketiga adalah faktor sosial seperti itu. Nah, kalau remaja ini dibagi menjadi 3, ada remaja awal, kemudian remaja tengah, dan remaja akhir seperti itu. Kalau remaja awal biasanya itu untuk ada perkembangan secara biologis kayak gitu, yaitu pubertas awal tadi ya,
sama. Remaja perempuan, nyun sewunya sudah ada kuncup payudaranya, itu kemudian ada perkembangan apa namanya di rambut kemaluan juga sudah ada rambut kemaluannya, kemudian sudah tampak percepatan pertumbuhannya, badannya itu semakin bongsor seperti itu. Kemudian untuk remaja laki-laki ada pembesaran testis, kemudian mulainya pertumbuhan genital. Jadi secara biologis dari fisik atau tubuh itu sudah ada yang berubah. Kemudian secara psikologis, apa sih yang berubah saat remaja itu menginjak dewasa awal? Pemikirannya konkret seperti itu. Tetapi penalaran moral mulai berkembang. Mulai perkembangan identitas seksual, udah ada orientasi seksualnya, udah mulai ada ketertarikan nih dengan lawan jenis seperti itu. Jadi itu wajar kayak gitu loh, karena memang perkembangan remaja seperti itu. Kemudian ada penilaian ulang citra tubuh. Nah, makanya ketika di remaja-remaja awal itu terkadang itu sering ngaca, melihat kok kayak gini, aku ganteng apa enggak ya? Saya cantik apa enggak ya? Kalau mana pakai kerudung yang kuning ini pas atau enggak ya? Dan sebagainya seperti itu. Kemudian yang terkait sosial, perkembangan sosial yaitu pemisahan emosional dari orang tua. Jadi ingin lebih independen seperti itu, tidak tergantung dengan orang tua lagi seperti itu. Kalau nangis atau apa itu mungkin udah nggak ke orang tua, bisa dia ada problem, dia mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri seperti itu dan seterusnya kayak gitu. Memulai identifikasi dengan teman sebaya. Ya tadi itu ya sudah identifikasi, artinya ini temannya itu cocok nggak sih dengan saya, atau mungkin ketika saya berteman dengan teman geng itu tuh nanti saya akan diterima atau enggak sih. Nah, ini seperti itu. Dan yang terakhir adalah perilaku eksplorasi awal. Nah, ini yang harus dihindari ya. Biasanya kalau remaja-remaja awal ya tadi baru kenal yang namanya rokok seperti itu ya, atau mungkin mudah mulai kenal dengan kekerasan atau tawuran seperti itu. Kemudian untuk remaja tengah nih, pada fase remaja tengah itu ya secara biologis ya kurang lebih sudah sama ya. Remaja perempuan ada pubertas, kemudian ada menarche kayak tadi ya. Kemudian perkembangan bentuk tubuh wanita dengan penumpukan lemak seperti itu. Kalau untuk laki-laki suara lebih membesar kayak gitu. Kemudian juga udah ada emisi sperma dan malam hari seperti itu. Kemudian awal percepatan pertumbuhan. Jadi secara biologis sudah semakin lebih matang seperti itu. Kemudian secara psikologis nih pemikirannya sudah semakin abstrak gitu. Jadi sudah bisa berpikir lebih apa ya, lebih kreatif seperti itu. Tetapi masih menganggap diri kebal terhadap serangan, mengembangkan kemampuan verbal. Jadi udah bisa merayu, ngomong dengan baik dengan orang tua atau dengan temannya seperti itu. Identifikasi hukum dengan moralitas, sudah tahu nih ya, kalau mana itu salah, ini benar, yang di situ itu harusnya ketika saya melakukan ini di tempat sana itu benar atau enggak sih, atau dan sebagainya seperti itu. Mulai dari ideologi yang kuat, jadi udah masuk apa ya, secara ideologis juga udah masuk, mungkin agamanya itu udah lebih mengenal Tuhannya seperti itu, atau mungkin kalau sekarang mungkin ke arah politik dan sebagainya seperti itu ya. Kemudian yang sosial, jadi pemisahan emosional dari orang tua itu semakin lebih jelas seperti itu. Jadi sudah tidak depend lagi dengan orang tua atau tergantung, artinya lebih independen seperti itu. Identifikasi terhadap teman yang menguat, yaitu sudah lebih kuat ikatannya dengan teman-temannya. Oh ini saya sama nih nasibnya dengan dia, atau hobinya sama nih, kita bikin geng sendiri mana seperti itu. Nah, dan yang negatif juga ini ada peningkatan resiko kesehatan. Artinya apa ya namanya ya? Ya merokok, kemudian alkohol, kayak itu sudah semakin aksesnya sudah semakin mudah seperti itu. Karena sebelumnya kan masih takut-takut nih. Mungkin yang saat remaja awal itu hanya merokok,
Tapi ketika sudah remaja tengah, udah bisa tahu aksesnya alkohol dan yang lain sebagainya seperti itu. Nah, itu perkembangannya. Kemudian untuk remaja yang terakhir adalah laki-laki yang remaja akhir itu dan perempuan itu udah pertumbuhannya semakin matang seperti itu, sudah apa, sangat terlihat sebagai seseorang yang apa namanya yang matang, penampilannya juga sudah bois. Kalau bahasa Malang udah bois ya, kalau bahasa Jawa mungkin udah cakep, udah bentuk, nah seperti itu. Kemudian dari segi psikologisnya sudah pemikirannya abstrak dan kompleks, seperti itu, udah tahu perbedaan antara hukum dan moralitas, lebih paham lagi, kemudian sudah bisa apa namanya ngontrol emosi dengan baik, seperti itu. Nah, kemudian pengembangan lebih lanjut atau penolakan ideologi agama. Jadi ketika remaja akhir udah tahu, oh ini apa namanya keyakinannya berbenturan dengan keyakinan yang saya pegang, jadi ini nggak baik nih, seperti itu. Sudah tahu seperti itu. Kemudian yang sosial tadi itu ya, pengembangan otonomi sosial, udah mencoba kemandirian sosial ini, mudah bisa membantu teman-teman yang kesusahan seperti itu. Bagaimana sih caranya untuk membantu teman-teman yang memang tidak bisa sekolah, bagaimana caranya dengan membantu ini itu atau mengelingkan ini itu dan yang lain-lainnya seperti itu. Udah mempunyai hubungan intim dalam artian sudah punya teman dekat ya, atau mungkin pacar seperti itu, dan mungkin udah siap ke jenjang berikutnya seperti itu. Jadi udah bisa mengungkapkan emosinya, ya itu juga sudah bisa membantu pasangannya ketika pasangannya memerlukan bantuan seperti itu. Ya, dan yang terakhir adalah kemandirian finansial. Artinya kalau remaja akhir sudah bisa mau mandiri mencari uang sendiri seperti itu. Nah, jadi itu nggih karakteristiknya remaja seperti itu. Baik, sebelum saya lanjut ke gangguan mental pada remaja, sebelumnya ada pertanyaan dulu enggak terkait masa remaja, teman-teman semua? Nah, di sini ada yang ketawa-ketawa ini Mas, senyum. Ya. Kayaknya ada yang merasa. Oke. Piye mau takut apa mau? Oh ya. Pemisahan emosional dari orang tua itu gimana Mas? Tadi bisa dijelaskan lagi kayak gitu Mas. Masih bingung katanya. Oh, pemisahan emosional. Gimana ya? Maksudnya kita tuh udah tidak dependen banget dengan orang tua seperti itu loh. Jadi udah tidak tergantung sekali dengan orang tua. Kalau semuanya anak-anak ya, anak-anak ketika menangis carinya kemana? Kira-kira ke orang tua kan, betul enggak? Jadi seakan-akan hanya orang tua yang bisa memahami seperti itu loh, yang bisa memahami atau yang bisa menenangkan. Jadi karena ada keterikatan secara emosi dengan orang tua seperti itu. Tapi biasanya ketika remaja kan agak apa ya istilahnya, agak pengen mandiri gitu loh. Atau mungkin kadang ada stigma yang muncul, oh udah wis gede kok ijik mbok-mbokan wae, namanya seperti itu. Ya kan? Ada nggak biasanya seperti itu? Ada kan? Masih manja sama orang tuanya. Nah, seperti itu. Ada sebenarnya ketika fase itu sebenarnya dia pengen mandiri gitu loh, secara emosional kayak gitu. Jadi tidak tergantung dengan orang tua khususnya seperti itu. Jadi dia ketika perasaannya tidak nyaman, dia bisa menganalisa sendiri atau bisa tahu nih caranya biar saya emosinya nyaman, ini saya ngapain, mana seperti itu. Salah satunya itu kayak gitu. Oke, Mas Septian. Gitu. Berarti kan ya istilahnya teman-teman semuanya, berarti pemisahan emosional dari orang tua itu bukan berarti kita itu lepas, tetapi kita itu perlahan-lahan lepas, tapi juga masih harus bimbingan orang tua, betul. Itu ya, Nah, itu betul Mas. Jadi intinya di situ, betul. Saya tambahkan betul tadi Mas. Jadi
meskipun seperti itu tetap ada harus bimbingan ya. Jadi kan bimbingan itu kan tidak ketergantungan sebenarnya. Artinya ketika kita melangkah, umpamanya seperti itu, orang tua melihat, oh, itu nggak pas nih, itu mesti dinasihatin oleh orang tua. Nah seperti itu loh. Makanya kadang remaja itu kan otot-ototan dengan orang tua karena value atau nilai yang dipegang remaja dan orang tua itu berbeda. Nah seperti itu loh. Makanya biasanya kadang sering nih kalau lihat anak-anak remaja itu ngayal sama orang tua biasanya. Nah, ya karena itu value atau nilai yang dipegang dari remaja dan orang tua itu terkadang berbeda. Seperti itu. Ya makanya itu kalau remaja-remaja awal itu yang memang butuh banget bimbingan dari nggak hanya orang tua sebenarnya. Mungkin ada peran-peran yang lainnya seperti itu. Peran-peran pihak yang lainnya maksudnya. Nggih. Gitu nggih. Siap, Mas Septian. Ada pertanyaan nih dari Mbak Nafilah Saudit. Izin bertanya, biasanya perbedaan karakteristik remaja awal, tengah, dan akhir itu kisaran umur berapa aja ya, Mas? Oke. Maksudnya gimana, Mas? Mbak Nafila, monggo bisa open mic. Maksudnya misalnya remaja tengah itu umur berapa hingga berapa, terus yang akhir itu berapa sampai umur berapa gitu. Oke. Dari PAC mana, Mbak Nafila? Mantri Jeron. Mantri Jeron, siap. Ada di kota, Mas. Dulu kan dengan kota gede tuh. Ini Mantri Jeron. Sampingnya. Ya, kalau menurut literatur yang saya baca itu remaja awal itu 11 sampai 14 tahun, Mbak. Kurang lebih 11, 12, 13, 14, 15-an seperti itulah. Jadi sekitar itu. Kemudian kalau remaja tengah itu 15, 16, 17, nah itu remaja tengah. Dan kalau remaja akhir itu 18 sampai 21 atau mungkin sampai 24 yang tadi saya terangkan tadi itu. Gitu loh, Mbak. Oh iya. Jadi tadi ya saya mungkin kurang ya ini. Jadi memang remaja itu biasanya dibagi 3 fase tadi itu. Kita tahu nanti. Soalnya ranknya itu kan jauh ya, 11 sampai 21 atau sampai 24 itu kan ranknya jauh. Biasanya para ahli atau praktis itu membagi menjadi 3 biar lebih rigid kayak gitu. Itu nggih, Mbak. Oke. Ya, ada lagi Mas Hudo sebelum saya lanjut. Lanjut Mas Doni, Mas Septian, silakan. Baik. Kita masuk ke gangguan mental. Nah, setelah tadi bicara dengan kesehatan mental itu seperti apa, kemudian perkembangan remaja, karakteristik remaja itu seperti apa, kemudian sekarang apa sih gangguan mental yang biasanya terjadi pada remaja seperti itu. Nah, ketika ini ada yang artinya kedengaran ini. Mungkin bisa udah ada di mute ya. Oke, lanjut Mas. Nanti malah joget nanti ini pembicaranya. Oke. Gangguan mental pada remaja. Nah, sesuai data dan fakta yang sesuai literatur yang saya temui seperti itu nih ada Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa tahun 2018 itu menyampaikan bahwa separuh dari masalah kesehatan jiwa dimulai pada usia 14 tahun. Nah, namun sebagian besar kasus tidak terdeteksi dan tidak mendapatkan pengobatan. Nah, itu loh, Mas. Biasanya karena memang kesehatan mental itu belum banyak yang aware, khususnya mungkin di daerah yang bukan perkotaan ya. Kalau mungkin perkotaan juga sudah cukup baik, mungkin di daerah-daerah ya belum terlalu aware. Jadi ya itu. Jadi sebenarnya mungkin tahu ada kasus seperti itu, tapi banyak yang mengabaikan. Udahlah kayak gitu, biarin aja nantilah mungkin sendiri. Atau mungkin sebenarnya tahu, tapi karena tidak ada akses kesehatan atau tidak ada akses yang bisa membantunya atau tidak ada akses yang mempermudah dia untuk mencari pertolongan gitu loh. Jadi
ya mau nggak mau ya dibiarkan saja atau mungkin dengan caranya sendiri seperti itu. Padahal sebenarnya ketika kita melihat data dan fakta, yaitu jadi separuh dari masalah kesehatan jiwa dimulai pada usia 14 tahun. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, data dari WHO tahun 2021, bunuh diri merupakan penyebab ketiga terbesar kematian pada usia 15 sampai 19 tahun. Yaitu ada depresi ya, ada kecemasan, ada masalah perilaku, seperti itu. Sebab utama dan disabilitas pada remaja. Kemudian data riset dari Divisi Psikiatri Anak yang dilakukan pada 2021, remaja usia 16 sampai 24 tahun terungkap bahwa 95,4% menyatakan bahwa mereka pernah mengalami gejala kecemasan, anxiety. Jadi hampir 100% nih remaja usia 16 sampai 24 tahun, yaitu sebesar 95% pernah mengalami gejala kecemasan. Gitu ya. Dan 88% pernah mengalami gejala depresi dalam menghadapi permasalahan selama di usia tersebut. Selain itu, sebanyak 96,4% menyatakan kurang memahami cara mengatasi stres akibat masalah yang sering mereka alami. Nah, kayak gitu. Jadi mereka banyak yang mengalami kecemasan, banyak juga yang mengalami depresi, tetapi mereka kurang bisa memahami cara gimana sih mengatasi hal tersebut gitu loh, atau gimana sih cara mengatasi stres kayak gitu, atau bagaimana sih cara keluar dari atau problem solving dari masalah yang mereka alami seperti itu. Nah, oleh karena itu ini warning nih buat adik-adik semuanya kan seperti itu. Nah, jadi gangguan mental ya ada di sekitar kita ketika kita itu abai atau mungkin cuek kayak gitu ya terhadap kesehatan mental diri kita atau teman-teman sekitar kita seperti itu ya. Yang ketiga, kemudian nah ini berdasarkan riset Divisi Psikiatri Anak UI 2021, penyelesaian masalah yang paling sering dilakukan remaja adalah bercerita pada teman. Nah, ini gunanya teman. Jadi ketika Mas Mbak semuanya punya teman dekat, bisa kok bercerita ketika ada problem atau ada masalah. Temannya hanya cukup mendengarkan atau mungkin cukup empati saja terkait cerita yang dibawakan oleh temannya tadi itu juga sudah cukup melegakan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menghindari masalah. Jadi ketika ada problem malah tidak mencari solusinya, tapi menghindar kayak gitu loh. Akan-akan itu tidak terjadi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah mencari informasi tentang cara mengatasi masalah dari internet. Ini 89,8%, cukup besar juga ya. Jadi ketika ada masalah, mereka cari di internet nih. Di Instagram atau di Google atau di TikTok atau di YouTube dan sebagainya ketika mengalami gangguan mental baik yang dia alami atau untuk melihat dari teman seperti itu. Kemudian sebagian berakhir dengan menyakiti diri mereka sendiri 51%. Nah, ini ada yang sampai menyakiti dirinya sendiri, memukul atau mungkin sampai berset tangan, pakai silet atau hal-hal yang lainnya seperti itu, minum zat yang berbahaya seperti itu, atau bahkan menjadi putus asa serta ingin mengakhiri hidup, itu juga ada seperti itu. Nah, fakta yang lainnya adalah tidak banyak remaja yang mengakses layanan kesehatan mental, selain karena kurangnya pengetahuan dan kurangnya layanan kesehatan. Stigma negatif tentang kesehatan mental juga menghambat mereka untuk mencari bantuan. Jadi masyarakat kita masih mempersepsikan ketika punya gangguan mental atau mungkin masalah atau problem, ketika dia meminta pertolongan ke profesional itu masih dapat stigma negatif seperti itu loh.
Contohnya tadi seperti yang saya contohkan di awal, ketika ada teman yang murung, takut, cemas, khawatir, itu dia tidak bisa menyelesaikan di sendirinya sendiri, kemudian dia cari psikolog atau cari dokter. Nah, ketika ke puskesmas atau ke dokter atau ke psikolog, dicap negatif sama lingkungannya. Wah, kayak orang stres atau orang gila atau orang tidak waras. Nah, itu. Jadi ada stigma yang seperti itu. Jadi membuat remaja-remaja yang tadinya pengen mengakses layanan kesehatan mental atau kesehatan jiwa jadi takut, jadi khawatir karena stigma yang muncul itu seperti itu. Nah, soalnya nah ini remaja juga merasa berbagai layanan yang ada diisi oleh tenaga profesional yang kurang ramah tadi ya, dan belum terbuka untuk mendengarkan segala permasalahan mereka. Nah, selain itu juga ada problemnya lagi karena kuantitas jumlah dari tenaga kesehatan atau tenaga kesehatan mental di Indonesia itu juga belum banyak seperti itu. Jadi mungkin ada ketika minta tolong sudah di fasilitas kesehatan atau apapun itu ada petugas yang mungkin tidak memahami tentang kesehatan mental atau mungkin malah lebih ke judgement, malah dimarahin atau apapun itu kayak gitu. Nah, kayak gitu. Ada kemarin itu kasus di mana ya? Di Jawa Tengah, di Boyolali atau di mana itu ada orang yang terkena pelecehan seksual diperkosa atau apa seperti itu. Dia lapor ke polisi, kemudian sama polisinya itu dibilang enak ya kayak gitu loh. Nah, itu mungkin ada perasaan yang tidak nyaman kan seperti itu. Nah, makanya itu kesadaran tentang kesehatan mental baik itu untuk petugas kesehatan atau petugas pelayanan publik atau semuanya itu memang harus punya skill itu kan seperti itu. Jadi ketika ada entah itu remaja atau orang dewasa atau orang lansia yang datang mengeluhkan terkait emosi atau gangguan yang dia alami bisa diterima seperti itu, tidak judgmental, tidak dijudgment. Oh, kamu tuh salahmu seperti ini atau mungkin kurang iman kayak gitu loh. Kamu nggak dekat sama Tuhan, nggak pernah sholat, jadi kamu depresi. Nah, seperti itu tuh yang berbahaya. Nah, itu tantangan kita semua gitu. Nah, kemudian jika kondisi kesehatan mental remaja yang buruk berlanjut sampai usia dewasa muda, hal tersebut bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan mental hingga terbatasnya kesempatan untuk mengisi kehidupan yang lebih baik pada usia dewasa. Nah, seperti itu. Jadi ketika di saat remaja itu mempunyai gangguan mental dan tidak tertangani dengan baik, ada kecenderungan nih bisa yang harusnya tadinya bisa optimal atau maksimal dalam meraih cita-cita itu jadi terhambat seperti itu. Nah, jadi yang harusnya mungkin setelah lulus SMA bisa kuliah, tapi karena memang punya gangguan mental yang tidak tertangani dengan baik oleh profesional atau apapun itu bisa tergambar seperti itu ya, itu kan kasihan kan seperti itu ya. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Ada nggak Mas Hudo? Atau saya lanjutkan lagi? Saya lanjutkan ya. Monggo. Ya, selanjutkan ya. Untuk selanjutnya, gangguan mental pada remaja. Nah, yang tadi itu sama ya, gangguan mental dalam remaja ini. Ya, mengapa bisa terjadi? Nah, kenapa kok remaja itu bisa terjadi gangguan mental itu kenapa sih sebabnya? Itu. Yang pertama adalah aktifnya hormon reproduksi seperti itu. Nah, perubahan fisik yang drastis gitu. Jadi biasanya ada jerawatnya gitu ya. Jadi karena remaja muncul jerawat atau apa namanya? Ada hal-hal pertumbuhan yang terhambat atau seperti apa atau bagaimana kayak gitu loh. Jadi perubahan fisik yang drastis itu membuat tidak nyaman seperti itu. Kemudian ada masalah relasi atau pertemanan kayak gitu. Ada emosi yang bergejolak seperti itu. Jadi
Karena saat remaja itu hormon-hormon reproduksi itu masih aktif seperti itu. Jadi ketika memang tidak bisa dia tidak bisa menangani problem itu, jadi akan malah menjadi gangguan pada remaja tersebut seperti itu. Nah, contohnya gini tadi ya, ketika sudah tumbuh jerawat umpamanya, dia takut atau tidak pede lagi. Ketika tidak pede, dia nggak mau bergaul dengan teman-temannya seperti itu. Atau mungkin malah temannya itu membuli. Nah, ketika seperti itu dibully terus-terusan, kemudian dicaci di ini dan itu, dia jadi minder, jadi tidak sekolah. Nah, kan seperti itu. Dan itu jadi problem seperti itu. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah perkembangan otak yang masih berlangsung. Nah, itu jadi mulai kritis dan mempertanyakan banyak hal termasuk identitas dan jati dirinya. Nah, itu juga bisa menyebabkan gangguan mental karena ya tadi itu ya mempertanyakan banyak hal seperti itu termasuk identitas dan jati dirinya. Makanya ketika memang itu tidak dibarengi, mungkin kalau kita ya kalau ini kan organisasi keislaman ya, Islam, mungkin kalau tidak mendekatkan dengan tidak beribadah dengan baik dan selanjutnya bisa ya tadi itu bisa terjerumus dalam hal-hal yang kurang baik tadi itu, sehingga yang harusnya tadi bisa positif malah beranjak ke yang negatif seperti itu gitu ya. Sebenarnya kritis itu bagus, tidak apa-apa, mempertanyakan banyak hal itu juga bagus, tapi ketika itu tidak diikuti dengan hal yang baik, itu malah nanti ujung-ujungnya adalah ke hal yang negatif tadi itu gitu ya. Kemudian selanjutnya masalah adaptasi pada perubahan hidup. Nah, jadi ketika masuk ke sekolah atau ke kampus atau ke tempat kerja baru, bertemu budaya baru, teman-teman baru, itu butuh istilahnya adaptasi seperti itu. Nah, ketika seseorang itu tidak mempunyai kemampuan adaptasi, dia masuk ke sekolah yang baru atau ke kampus yang baru, tentunya akan menimbulkan gangguan di dalam dirinya. Mungkin muncul cemas, takut, minder seperti itu ya. Ya, yang jadinya tadi mungkin nyun sewunya masuk sekolah, kemudian sekolahan yang baru, ketemu dengan teman-teman baru, bertemu dengan strata ekonomi yang mungkin lebih dari dalam dirinya, dia minder dan sebagainya, atau mungkin hal-hal yang lainnya ya. Jadi bisa membuat dirinya tidak bisa adaptif dengan keadaan tersebut kayak gitu. Kemudian faktor sosial budaya yang kurang menguntungkan kayak gitu. Jadi kemiskinan, kemudian pola asuh buruk, penganiayaan, kekerasan, baik fisik, psikis maupun seksual dan lingkungan, atau ketidaksetaraan gender seperti itu. Jadi faktor sosial atau budaya itu yang kurang menguntungkan itu bisa membuat remaja itu terjadi gangguan mental tadi itu. Ya. Baik. Kemudian, nah, sampai situ ada pertanyaan dulu terkait gangguan mental pada remaja. Halo? Halo? Insya Allah belum ada, Pak. Monggo, Mbak Novita. Adakah yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan? Oh, saya tak ngecas dulu sebentar. Tak sambil ngecas. Laptop saya mau habis. Bentar ya. Ya, apakah ada? Lanjut, Gus. Lanjut ya. Baik. Jadi seperti itu ya. Gangguan mental pada remaja. Jadi tadi itu kenapa terjadi? Ya, itu ternyata ada beberapa faktornya. Seperti itu, faktor itu biasanya tidak berdiri sendiri. Artinya saling berkaitan satu dan yang lainnya. Seperti itu.
Oke, kemudian yang terakhir adalah tips menjaga kesehatan mental remaja. Nah, ini yang penting khususnya mungkin saat pandemi ya, di saat pandemi COVID-19 ini kita harus bisa benar-benar menjaga kesehatan mental kita seperti itu ya. Awalnya adalah kita menjaga kesehatan mental kita. Ketika kita bisa menjaga kesehatan mental kita, kita bisa membantu orang lain seperti itu untuk juga bersama-sama menjaga kesehatan mental seperti itu. Minimal orang terdekat kita seperti itu ya. Yang pertama adalah rasakan perasaan. Jadi kita lebih sensitif gitu loh. Merasakan perasaan. Mana ada perasaan cemas. Betul ya? Ada perasaan yang kecewa atau takut ya, karena kondisi seperti sekarang ini seperti itu biasanya muncul yang dominan adalah perasaan-perasaan seperti itu. Kita rasakan saja perasaan itu, gitu loh. Kita menyadari bahwa rasa cemas yang kita alami ini bukan hanya terjadi pada diri kita seperti itu, tapi hampir seluruh remaja atau mungkin hampir seluruh orang yang ada di dunia ini, karena kondisi sekarang masih seperti ini, seperti itu. Artinya perasaan yang tadi itu, yang cemas itu adalah hal yang wajar mungkin muncul ketika merespon keadaan yang ada saat ini seperti itu. Nah, kecemasan sebenarnya tadi itu ya, kecemasan normal dan sehat yang bisa membuat kita waspada terhadap ancaman dan membantu kita untuk mengambil tindakan untuk melindungi diri. Nah, ketika ada perasaan cemas tadi itu, kita jadi aware nih, jadi sadar nih terhadap ancaman, kan seperti itu. Oh ya, saya cemas nih. Ada mungkin nyunsaunya COVID sekarang Omikron ya Mas ya, ini Mas Hudo ya. Ada Omikron mana? Oh, ada Omikron nih, ada varian baru COVID-19 nih, Omikron varian baru. Jadi saya harus waspada, mungkin seperti itu. Nah, itu gunanya. Jadi kita merasakan perasaan itu seperti itu. Oh ya, ini rasa cemas ada, rasa kecewa ada, rasa takut ada, kayak gitu. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mencari pengalihan, kayak gitu. Artinya kita tuh sebenarnya tidak jarang menghadapi kondisi yang sulit untuk saat ini, gitu ya. Cara untuk mengatasinya adalah mengenali masalah terlebih dahulu. Masalah yang timbul bisa hal-hal yang dapat kita kendalikan atau yang tidak dapat kita kendalikan. Contohnya, hal yang tidak dapat kita kendalikan apa? Hujan, atau macet, atau panas. Kita tidak bisa mengendalikan itu. Jadi ketika kita tidak bisa mengendalikan itu, kita mau ngapain aja itu ya malah pusing. Kita mau protes ya Allah ya Tuhan kok malah hujan terus, dan yang lainnya itu juga tidak menyelesaikan masalah, kan seperti itu, karena itu di luar kendali kita seperti itu ya. Tapi ada yang di dalam kendali kita yang bisa kita kendalikan seperti itu. Nah, artinya kita dapat mencari pelampiasan yang positif khususnya agar dapat menemukan keseimbangan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Contohnya apa sih? Contohnya satu, baca buku. Nih, yang mungkin hobinya baca buku bisa baca buku kok kayak gitu. Yang tadinya mungkin ke Nyun Sewu ya, bukan promosi ya, ke Gramedia atau ke Togamas atau ke perpustakaan bisa seperti, atau mungkin ada koleksi-koleksi buku bisa dibuka kembali atau bisa dibaca kembali kayak gitu. Nonton film kayak gitu ya. Kalau memasak seperti itu, biasanya seneng nih pada memasak nih, daripada di rumah gabut, masak nih, dialihkan memasak seperti itu. Berolahraga, bernyanyi, menari, melukis, atau bahkan membuat kreativitas baru seperti itu. Itu ya, itu yang dua tadi tipsnya, salah satunya ada dua tadi, rasakan perasaan, kemudian cari pengalihan. Kemudian selanjutnya ada, nah ini, temukan cara baru untuk berkomunikasi. Nah, ini yang penting. Artinya karena perubahan itu pasti ya. Artinya sekarang pun kita udah menemukan cara kita berkomunikasi. Yang tadinya
harusnya seperti ini, kita bertemu langsung, saya menerangkan di depan, duduk, pakai papan tulis, tapi sekarang sudah tidak. Sudah ada fasilitas Zoom, yang dari mana aja udah bisa bergabung. Ini seperti itu. Jadi berkomunikasi tidak harus secara langsung gitu ya. Kamu bisa memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi dengan keluarga yang jauh atau teman-teman. Artinya bisa kok kita membuka cara komunikasi yang baru kayak gitu. Namanya yang tadinya harus ketemu langsung karena sekarang kondisi seperti ini bisa kita telepon, bisa mencurahkan apa yang dirasakan, minta saran, minta solusi, atau minta nasihat itu lewat telepon itu juga bisa. Nah, itu yang sekarang diperkuat seperti itu. Jadi cara baru untuk berkomunikasi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah fokus pada diri sendiri. Nah, ini penting ini. Kalau sebelum pandemi itu kadang kita disibukkan dengan berbagai kegiatan ya, banyak banget kegiatan yang terkadang itu malah tidak ada esensinya, yang malah membuat fisik kita atau mental kita itu capek seperti itu, karena harus berurusan dengan orang lain seperti itu ya, harus berulang dengan ini itu dan yang lain-lainnya seperti itu. Oleh karena itu, karena kondisi seperti ini, kita atau Mas Mbak semuanya bisa fokus pada diri Mbak atau Mas sendiri seperti itu. Jadi bisa fokus nih, karena sekarang mungkin banyakkan di rumah, jadi bisa mungkin yang tadinya tidak ada waktu untuk diri sendiri, atau kalau orang sekarang itu me time gitu ya, me time sambil ngeteh atau sambil makan apa, yang fokus dengan pada diri sendiri itu bisa untuk menyehatkan atau untuk menguatkan mental kita seperti itu. Nah, kamu bisa memanfaatkan waktu ini untuk menambah kemampuan dengan cara banyak membaca, boleh ya, atau mungkin kalau sekarang bisa ngikutin kursus online atau yang tadi itu, yang me time tadi itu. Kemudian yang terakhir adalah berbuat baik. Contohnya seumpamanya berbuat baik itu, ya berbuat baik itu memang sudah jadi sebuah kewajiban kita ya sebagai seorang Muslim. Artinya ketika kita berbuat baik, pastinya kita akan mendapat energi yang baik juga atau yang positif juga seperti itu. Nah, energi itu bisa menyehatkan mental kita seperti itu, karena biasanya orang yang menolong itu ada kecenderungan yang merasakan sebuah kepuasan, bisa menolong kayak gitu ya, ada perasaan puas, kemudian senang, bahagia, bisa membantu sesamanya seperti itu. Kalau mungkin contohnya ya, kalau ada remaja yang mengalami bullying, cara yang terbaik untuk mengatasi hal ini menurut Dokter Lisa, ini tadi yang tipsnya itu menurut Dokter Lisa adalah dengan jadi pembela untuk setiap jenis bullying. Oleh karena itu, ia menyarankan jika menyaksikan ada teman yang dibully, maka didekati, kalau ada teman yang dibully didekati, ditolong dan tawarkan dukungan. Nah, dengan kita mendekati, kemudian kita menawarkan dukungan, itu karena kita udah berbuat baik, biasanya ada perasaan yang puas atau senang. Nah, seperti itu. Nah, cukup untuk materinya. Tadi mungkin sudah sangat lengkap, Jadi dari gangguan mental remaja itu bagaimana data dan faktanya sampai sekarang. Kemudian kenapa bisa terjadi gangguan mental pada remaja itu sebabnya apa. Kemudian yang terakhir adalah tipsnya menjaga kesehatan mental itu seperti apa, khususnya pada saat pandemi ini. Seperti itu, Mas Yudo. Apakah sampai slide yang terakhir ini ada pertanyaan atau ada diskusi? Mari kita diskusikan seperti itu. Monggo silakan. Ada waktu sekitar 10 menit ini, Mas Septian, sebelum menjelang azan maghrib ya. Azan maghrib ya, Bener ya, azan maghrib masih jam 6 ya, kan masih pakai sarungan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, banget masih datang nih. Semakin sore semakin hangat ini, Mas. Ada yang datang nih 2 orang. Oh, baik. Silahkan. Oke, silahkan yang datang mau tanya apa? Belum ya? Belum kenal, jadi IG-nya aja. Oke, Mas, tadi ada yang bertanya di slide sebelumnya ini, Mas. Ada yang bertanya tuh. Ada yang bertanya. Ini kok pada bisik-bisik ya ini ya. Tapi saya mendengarkan. Oke.
Ini Mas, tips menjaga Ya, kesehatan. ini ada yang Oh, raise hand, ada yang yang raise hand dulu aja, capung. Monggo capung. Oke, silakan Mas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, langsung saja saya mau perkenalkan, nama saya Faris dari IPNU PPNU Kapanewon Depok. Oke. Ini mau bertanya Mas terkait orang yang suka istilahnya berlindung alias menggunakan apa ya, defense mekanismenya itu dia karena suka apa, self diagnosis. Jadi kan saya gini. Nah, kamu harusnya asertif sama saya, kamu harusnya peduli sama saya gini. Tapi dia berulang kali muter kayak ngono kuwi terus loh Mas. Minta dimengerti tapi dia tidak mau mengerti orang lain. Betul. Itu cara istilahnya cara bersikap dengan orang yang seperti itu kita harus bagaimana? Karena kan kita harus berperilaku asertif, tapi kalau terus-terusan gitu yang gerus kita gitu kan. Jadi kita juga capek gitu ya Mas ya? Iya, jenuh juga. Jenuh juga seperti itu ya. Mantap. Oke, sebelumnya Mas Faris, ini bajunya sangat keren sekali. Terima jasa curhat. Saya jadi nggak fokus itu Mas. Oke, bisa langsung dijawab, Gus Septian, monggo silakan. Ini langsung saja ya. Oke, langsung aja, Gus Septian. Ya, Mas, biasanya memang gini. Biasanya memang apa ya? Karena pemahaman yang kurang tepat terkait kesehatan mental, gitu loh Mas. Dan kemudian mungkin dia kalau tanda kutip ya, mungkin sok tahu dan lain-lainnya seperti itu, biasanya ada Mas memang pasien-pasien yang datang ke tempat saya, ini menurut pengalaman saya, yang memang judgmental tadi itu Mas. Artinya itu ya apa namanya, apa ya istilahnya, mendiagnosa sendiri seperti itu, self diagnosa seperti itu. Padahal sebenarnya itu ya dia apa ya, tidak punya keilmuan atau tidak punya hak di situ kan, seperti itu. Itu sangat banyak terjadi Mas. Kayak gitu. Jadi banyak sekali yang seperti itu, padahal itu juga tidak tahu itu memang dia seperti itukah betul atau tidak kan, seperti itu. Ataukah memang hanya dia itu jadi sebuah tameng gitu loh Mas. Ya kan? Jadi sebuah tameng untuk apa ya, meringankan atau untuk kepentingannya dialah, dengan manipulatifnya dia, agar orang-orang sekitar mungkin bisa lebih empati atau lebih menghargai, seperti itu ya Mas ya. Nah, tentunya orang yang di sekitarnya itu pasti merasa tidak nyaman dengan kondisi itu kan, seperti itu. Pasti tidak nyaman karena pokoknya kamu tuh harusnya menghargai diriku karena aku tuh kayak gini loh, kayak gitu. Nah, sikapnya adalah yang paling baik adalah coba Mas diedukasi terhadap si A itu. Coba kalau memang benar punya gangguan yang menurut dia itu dengan diagnosa A, coba ke profesional, mana seperti itu, ke psikolog atau mungkin ke dokter yang memang punya keilmuannya di situ kan, seperti itu. Nanti biasanya ketika sudah datang ke psikolog atau dokter biasanya diedukasi Mas, kayak gitu. Ketika diedukasi ya mungkin kalau memang dia benar-benar tidak nyaman dengan kondisi dirinya dan memang betul ada diagnosa gangguan mental atau gangguan jiwa, nanti ada tindak lanjutnya, mungkin seperti itu. Jadi hanya yang bisa dilakukan itu Mas. Kalau seumpamanya jenengan malah menambah-nambahi, oh benar kuwi, oh iya, nanti malah capek sendiri, seperti itu loh. Artinya kita masih punya energi gini loh Mas. Kalau sekarang kondisinya kan seperti ini ya. Jadi kalau kita membuang energi positif yang kita punya itu apa ya, eman-eman gitu loh Mas. Padahal sebenarnya kan kita punya energi itu bisa kita gunakan buat ke hal yang lainnya, seperti itulah. Hanya sebatas kita ya empati, betul. Kita empati dengan mengelingkan gitu loh Mas. Kita pertama
Look, kita melihat. Look, listen, link. Oh ya, look, kita melihat. Oh, ternyata dia punya gangguan nih, kayak gitu. Listen, kita udah cukup mendengarkan apa yang dia keluhkan. Oh, ini kayaknya dia nggak bisa diselesaikan dengan dirinya sendiri nih. Berarti kita link itu berarti menghubungkan, berarti dihubungkan ke profesional, kan seperti itu. Jadi ketika melihat seperti itu ya kayak gitu Mas, buat diedukasi dulu kayak gitu. Jadi biar apa namanya jenengan juga nanti ketika satu komunitas di situ juga nyaman, nanti berada atau berdampingan dengan si A itu, mungkin seperti itu. Nah gitu Mas, jadi saya sih Mas kayak gitu. Oke. Monggo, ada pertanyaan lagi mungkin? Mantap, Mas Capung. Sudah puas, Mas Capung? Oh, puas. Belum, Dok. Belum. Oh ya, Lagi nih, nanti berarti. bisa dilanjutkan ya di sesi berikutnya. Oke, sepertinya ada yang on cam selanjutnya ini Mas Arif Nur Hidayat. Mas Arif nih, halo Mas Arif. Tadi ingin bertanya ya Mas Arif ya. Oke, monggo Mas Arif. Oke. Oh, Mas Faza, Mbak Faza, Faza Muzaki bertanya. Faza Aini. Silahkan Mbak Faza. Kalau Faza Muzaki itu Mas itu. Oh iya ya. Peserta offline, silahkan. Ya Allah. Mas izin bertanya tadi mengenai tentang emosi. Jadi kalau misalnya kan saat ini tuh yang saya rasakan tuh kayak emosi saya tuh sangat tinggi, tapi bukan maksudnya emosi ini bukan marah. Kayak keinginan saya tuh kayak Sensi ya. bukan sensi. Pengen dimengerti. Lebih kayak keinginan saya tuh kayak lebih banyak, misalnya yang harusnya tadinya harus seminar proposal semester 7 tapi saya pengen di semester 6 ini gitu. Terus ada lagi saya kayak punya banyak cita-cita kayak gitu, misalnya kayak ya lumayan banyak lah, dan sekarang tuh saya tuh kayak nggak tahu cara ngontrolnya gimana gitu. Nah, baiknya kalau misalnya untuk mengontrol emosi itu kayak gimana ya Mas ya? Makasih. Baik. Berarti apa ya? Itu antara keinginan dan fakta atau apa ya? Realnya dan idealnya itu berbenturan ya Mbak ya? Atau bagaimana Mbak maksudnya tadi Mbak? Jenengan punya keinginan untuk seminar proposal, untuk apa namanya menggapai cita-cita, tapi jenengan punya tenaganya nggak untuk meraih itu? Tenaganya tuh yang saya rasa tuh kayak punya, cuman rasanya tuh kayak titik target pencapaiannya aku tuh kayak terlalu banyak gitu Mas. Nah, berarti yang harus dikontrol adalah ini loh Mbak. Jadi ada yang namanya real self. Real itu kondisi yang faktanya, yang sebenarnya. Kemudian ada yang namanya ideal self, kayak gitu loh. Ideal self yang tadi itu pencapaian jenengan kayak gitu loh. Pengen apa namanya, pengen lulus proposal, pengen seminar, mungkin pengen bekerja dan seterusnya seperti itu ya, ideal self kita. Nah, ketika ideal self dan real self itu jauh, itu masih akan muncul stresor, Mbak. Kayak gitu loh. Mesti jenengan perasa tidak nyaman kayak gitu loh. Iya kan? Betul enggak? Lumayan sih. Lumayan, betul, karena nggak nyaman. Makanya sebenarnya kita harus bisa pandai mengatur itu gitu loh. Artinya ketika memang ideal self-nya tinggi, kemudian real self-nya agak rendah, ya coba agak diturunkan ideal self-nya, kemudian dinaikkan real self-nya. Jadi jaraknya nggak terlalu renggang nih. Ketika jarak kedua ini nggak terlalu renggang, itu stresornya akan lebih kecil seperti itu. Nah, kayak gitu loh Mbak. Jadi mungkin karena bisa jadi ideal self-nya itu harapan jenengan itu terlalu tinggi seperti itu loh. Oke, harapan terlalu tinggi boleh, tapi dengan catatan energi yang diberikan atau yang dilakukan untuk mengejar itu juga ada seperti itu loh. Tapi ketika energi itu tidak ada, nah itu malah muncul
gap yang tinggi gitu loh, yang luas gitu loh. Ketika muncul gap yang luas atau yang luas ini itu akan tambah stresor, tidak nyaman pastinya kan seperti itu. Tapi ketika ideal self-nya jenengan turunkan sedikit demi sedikit, nanti kemudian real self-nya jenengan naikkan, usahanya jenengan naikkan sedikit demi sedikit, itu nanti akan lebih nyaman seperti itu, Mbak. Itu kalau menurut pandangan saya ya gitu. Jadi harus diturunkan coba, Mbak. Atau mungkin ketika nggak mau turun, ya real self-nya ini harus jenengan pas seperti itu. Tapi jenengan harus bisa melihat kondisinya jenengan itu seperti apa kan kayak gitu. Ketika memang real self-nya atau kondisinya yang jenengan alami itu tidak memungkinkan, ya jenengan harus bisa realistis terhadap kondisi itu kan seperti itu. Kayak gitu, Mbak. Oke? Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke Mas Septian, sepertinya sudah mau menjelang maghrib ya. Baik. Dan juga baru perjalanan sampai di kos rumah ya. Di rumah. Oke. Jadi teman-teman semuanya apa yang bisa saya simpulkan. Sebelumnya terima kasih pada Septian ya yang telah memberikan banyak sekali ilmunya. Nanti kita akan tambah waktunya sampai jam 5 pagi ya Mas Septian ya tadi ya. Boleh. Maksudnya itu apa? Boleh Mas, kan ini baru pengenalan juga kan, mungkin isu-isu yang lainnya mungkin masih bisa kan seperti itu. Ya hanya sebatas ya pengetahuan saya di tempat praktek kan seperti itu ya, karena memang saya banyak ada pasien yang memang seperti itu. Jadi pengalaman saya yang saya alami saya sharekan kan seperti itu aja sih sebenarnya. Jadi mungkin lebih banyak diskusi kayak gitu. Itu aja. Oke. Tadi bagus-bagus kok pertanyaannya, kok bagus-bagus. Jadi memang sudah agak banyak yang tahu ya, terlepas yang penanya itu memang udah belajar psikologi atau apapun itu, tapi setidaknya udah bagus lah ya. Artinya memang kampanye kesehatan mental untuk saat ini memang harus digaungkan kan kayak gitu, karena gapnya kan terlalu tinggi ya, kayak sepertinya dengan kesehatan fisik ya. Kalau kesehatan fisik diperhatikan sekali, ada porsinya dan yang lainnya, tapi kalau untuk kesehatan mental mungkin masih di nomor 2 kan seperti itu. Tapi tidak apa-apa ya, nanti mungkin ke depan ketika banyak diskusi-diskusi seperti ini atau mungkin di media-media edukasi ya yang mungkin sering kita jumpai di media sosial atau di banyak tempat, bisa membuat kita lebih aware terhadap kesehatan mental itu sendiri. Jadi ketika ada orang cemas, takut, khawatir, jangan dibilang, oh kamu penakut ya, oh ya wes santai wae, rasa dipikir kayak gitu. Bukan seperti itu lagi. Berarti kita sekarang udah bisa memahami. Oh ya lagi cemas ya, saya bisa memahami. Atau mungkin ketika memang tadi itu udah tidak bisa dibantu atau diselesaikan dengan dirinya, ya tadi itu look, listen, link. Artinya kita melihat, kemudian kita dengar keluhannya dia, ketika tidak kita bantu, kita link, kita menyambungkan ke profesional seperti itu, dokter atau psikolog. Ya, gitu aja Mas. Cukup. Oke. Terima kasih Pak. Ya, mungkin ada satu kata penutup yang tidak untuk teman-teman remaja ini. Nah, monggo dari Septian, apa yang bisa disampaikan? Baik, untuk teman-teman remaja semua ya, yang Mas Mbak semuanya, semoga dengan kondisi kita sekarang seperti ini, kita harus bisa menjaga kesehatan kita yang penting ya, agar tetap mematuhi protokol kesehatan seperti itu. Kemudian ya tadi itu, ketika mungkin kita menjumpai teman-teman kita yang mungkin ada kecenderungan yang mungkin punya gangguan mental atau mungkin ada problem atau ada masalah, jangan jangan dijauhi seperti itu atau jangan distigma kan seperti itu. Artinya kalau tidak kita yang bisa membantu, mungkin yang saat itu kita tahu ya siapa lagi kan seperti itu.
Artinya mungkin dengan bantuan kita itu bisa memperbaiki kehidupan teman kita di masa yang akan datang gitu. Artinya tadi itu ya, pokoknya kita look, melihat, kemudian kita mendengar, ketika sudah tidak bisa kita bantu, kita bisa link atau kita bisa mengelingkan ke profesional. Mungkin itu aja Mas. Sudah cukup. Ya, itu tadi adalah kata-kata dari Gus Septian terkait dengan penutup dari webinar kesehatan mental remaja di hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menjadi bagian dari peserta webinar pada sore hari ini, yang telah meluangkan waktu, yang telah meluangkan pikiran, yang sudah terima jasa curhat juga, Mas Samu ya. Bisa dilanjutkan, karena jasa curhat itu sangatlah penting. Karena apa? Karena remaja sekarang itu lebih nyaman ketika curhat sesama remaja. Gitu, Gus Septian. Betul. Oke, gitu dari saya. Terima kasih. Semoga semuanya sehat mental dan sehat jasmani. Saya Dr. Yudo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak foto-foto dulu nih, Mas. Oh iya, foto jelas. Lupa mesti ini. Saya stop share foto aja. Dulu, open yuk. Yuk. Satu. Oh, Mas Yusuf masih pakai seragam ya? Di mana ini Mas Yusuf? Yuk, teman-teman. Oke. Mas Hanif, bangun Mas Hanif. Gak elek. Oke ya, ada lagi yang mau? OSIS SMK di Pro, ayo. Gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa. Yuk. Kan aku pakai sinyal ini. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Sebentar, mati listrik ya. Di sini mati listrik. Mati listrik, guys. Oke. Ya cukup. Yuk, kita lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama. Oke, matur suwun Gus Septian. Jangan kapok-kapok ya, Gus. Oke, nanti kapan-kapan main